Halo Balawers, terima kasih sudah klik video ini. Bagaimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya dan makin banyak rezekinya. Amin. Waduh, masih pada mager aja nih. Tenang, aman lur, akeh boloe. WK. Baiklah, untuk menemani kalian selama beberapa menit ke depan, Bolo Mager bakal ngoceh dalam cerita film yang asik dan seru. Walaupun kadang horor dan kadang membagongkan, tapi yang paling penting kalian bahagia. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen ya, biar Bolo Mager tambah keren. Wow, kayaknya udah pada PW nih. Siap, yuk tutup pintu, siapin cemilan, ambil posisi mager yang paling wena. Kita masuk ke ceritanya. Check it out. Film ini berjudul The Birth of Nation yang mengisahkan awal pemberontakan atas perbudakan yang dialami bangsa Afrika yang diculik dan dijual sebagai budak di Amerika. Wes kocam sekali pokoknya perbudakan di sini, lor. Dan perbudakan di sini tidak terkecuali bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan para budak-budak tersebut. Cuangkri anjen yo. Film diawali dengan seorang ibu yang sedang membawa seorang anak untuk pergi ke sebuah hutan. Di sana, di dalam hutan tersebut ternyata kedatangan mereka ini sudah ditunggu oleh sekelompok orang berkulit hitam. Di sana terlihat mereka ini akan melakukan sebuah ritual pemberkatan terhadap anak tersebut yang bernama Ned, lebih tepatnya Ned Turner. Yang dimana Ned ini memiliki tanda lahir yang sangat langka di dalam tubuhnya. Mereka ini ternyata percaya bahwa tanda lahir yang dimiliki oleh Ned adalah sebuah simbol keberanian, tangguh, dan sosok pemimpin. Kisah ini dimulai pada sebuah kota yang bernama kota Southampton City, Virginia pada tahun 1809. Sekitar 2 abad tahun yang lalu berarti ya. Diperlihatkan Ned yang saat itu sedang bermain bersama anak majikan yang bernama Samuel. Di sana kemudian Ned pun melihat sebuah buku, lalu diam-diam Ned pun membawa buku tersebut menuju ke rumahnya untuk dipelajari. Karena memang pada zaman itu ras kulit hitam ini banyak sekali yang bodoh yang tidak bisa membaca dan hanya perbudakan sajalah yang mereka ketahui. Keesokan harinya di saat Ned dan anak-anak yang lainnya sedang mengantri untuk mengambil sebuah makanan, ternyata dirinya malah tidak mendapatkan jatah makanan. Akhirnya, dikarenakan hal itu, ayahnya Ned yang bernama Isaac yang melihat hal tersebut merasa kasihan terhadap putranya. Pada malam hari itu, di saat Isaac pergi, ternyata Ned ini sudah mengikutinya dari belakang. Namun, di saat Isaac ini sudah berhasil mencuri makanan tersebut, tiba-tiba dirinya dihadang oleh 3 orang sheriff berkulit putih yang sedang berpatroli. Karena insting untuk hidup dan membela diri, Isaac kemudian menyerang dan membunuh salah satu sheriff tersebut. Lah mau didor lo ya gimana ya, harus membela diri dong. Namun dikarenakan Isaac merasa takut, Isaac pun dari sini bergegas pergi menuju ke rumahnya dan langsung memberitahu kejadian tersebut kepada para keluarganya. Akhirnya dikarenakan takut juga, dia pun memutuskan untuk pergi dan bersembunyi saja. Tidak lama kemudian, orang kulit putih pun datang ke rumah mereka. Di sana kemudian mereka ini mulai menanyakan tentang keberadaan Isaac. Akan tetapi dari sini kemudian ibu dan istrinya tidak memberitahu keberadaan Isaac dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dirasa tidak mendapatkan jawaban, kemudian kedua orang itu pun langsung pergi dan sempat mengancam kepada mereka jika mereka nantinya menemukan Isaac, maka hukuman yang pantas kepada dirinya adalah hukuman gantung. Di keesokan harinya, majikan Ned yang bernama Elizabeth yang sudah mengetahui bahwa Ned ini sudah bisa membaca, kemudian dia pun mengajak Ned untuk belajar di dalam rumahnya. Dan kemudian dia pun langsung memberikan sebuah buku Alkitab untuk Ned pelajari. Singkat cerita, Ned yang sudah mempelajari buku Alkitab tersebut, mulailah dia ini berkhotbah dengan lancar di dalam gereja yang berisikan para orang berkulit putih. Tahun demi tahun pun berlalu, kini Ned sudah beranjak dewasa.
Dan ternyata dirinya ditugaskan untuk berjaga di ladang kapas sekaligus memanennya. Sekaligus Ned juga menjadi pengkhotbah untuk orang-orang berkulit hitam. Ned yang pada saat itu sedang bekerja bersama Samuel, kemudian di sana dia pun melihat kedua orang sheriff yang dulu mencari ayahnya. Dan di sana kemudian sheriff itu pun bertanya kepada Samuel tentang keberadaan dua orang berkulit hitam yang mencoba melarikan diri dari majikannya. Nah, kemudian di dalam perjalanan pulang, Ned pun kemudian melihat orang-orang yang sedang dilelang untuk dijadikannya para budak. Kau gemes pokoknya kalau lihat kayak ginian ini ya. Saat itu kemudian pandangan Ned pun tertuju kepada seorang budak wanita yang bernama Cherry. Di sana kemudian Ned pun merayu Samuel untuk segera membeli budak tersebut yang akan dilelang itu. Akhirnya dikarenakan hal itu, Samuel pun membelinya dan menyuruh Ned untuk merawat Cherry. Pagi hari pun tiba, dari sini kemudian ibunya Ned pun mengantarkan Cherry untuk bertemu dengan majikannya. Tapi secara diam-diam ternyata Ned ini menatap Cherry dan mulai tertarik kepadanya. Dan akhirnya di saat Cherry ini akan pergi menuju ke rumah Elizabeth, di sana kemudian Ned pun memberi bunga kepada Cherry. Hari demi hari pun berlalu. Ternyata mereka berdua ini mempunyai rasa yang sama dan saling jatuh cinta. Bahkan di saat Ned mau pergi pun, dia sempat memberikan jimat milik neneknya. Karena rasa rindu terhadap Cherry, kemudian Ned pun bergegas menuju ke rumah Elizabeth untuk bertemu dengan Cherry. Dan di sana pun langsung melamarnya. Tidak lama kemudian, akhirnya mereka berdua pun melangsungkan pernikahannya. Keesokan harinya, kemudian rumah Samuel pun kedatangan tamu. Dan tamu tersebut mengatakan bahwa sedang terjadi penurunan penjualan hasil panen di ladang-ladang perkebunan di mana-mana. Dan kemudian pria tersebut menyarankan Samuel untuk segera memotong semua upah-upah para budak di sana. Selain itu, di sana kemudian mereka membicarakan tentang Ned untuk berkhotbah di kediaman Japhet. Di sana terlihat Sam dan Ned pun mulai berkhotbah dengan membacakan sebuah ayat yang berisi bahwa para budak-budak harus tunduk dan hormat kepada tuannya, baik itu kepada tuan yang baik hati maupun kepada tuan yang kejam. Kok enak ya? Mereka tidak pernah mengizinkan untuk disampaikan ayat-ayat tentang hak asasi manusia dan kemerdekaan. Di saat Ned sudah selesai berkhotbah, kemudian di sana dia ini merasa miris karena Ned melihat seorang anak kecil berkulit putih yang sedang bermain dengan seorang gadis kecil berkulit hitam dengan keadaan leher yang sedang diikat layaknya seperti anjing. Hari demi hari pun berlalu dengan dilalui Ned berkhotbah di berbagai tempat, hingga pada akhirnya dia pun sampai di tempat kediaman Earl. Dari sini, dua orang kulit hitam sedang terlihat disiksa dan diberikan makanan secara paksa dengan cara semua giginya itu dicabut, lalu memasukkan makanan tersebut ke dalam mulutnya layaknya memberi makanan kepada hewan. Dengan perasaan yang sangat sedih, Ned pun kemudian mulai berkhotbah di hadapan budak-budak yang ada di sana, sambil meluapkan perasaan mirisnya terhadap perlakuan orang-orang kulit putih kepada kaumnya. Di sisi lain, di dekat dapur, Cherry didatangi oleh 3 orang sheriff berkulit putih. Kemudian sheriff itu pun menanyakan tentang identitas yang dimilikinya. Namun dikarenakan Cherry ini tidak memiliki surat identitas, kemudian ketiga sheriff itu pun langsung menyiksa dan menghajar Cherry sampai babak belur. Bengkak semua gitu loh. Di sana Ned pun merasa miris karena melihat keadaan istrinya yang sudah babak belur dan bengkak di mana-mana. Dan akhirnya dikarenakan hal itu pun, dia langsung berniat untuk membalaskan dendam kepada orang yang membuat istrinya itu babak belur. Hari demi hari pun Ned jalani seperti biasa, namun tiba-tiba di sana kemudian dia pun kaget karena mendapati keadaan nenek yang sudah meninggal dunia. Namun di saat Ned akan mendoakan neneknya tersebut di sana, Ned malah menemukan sebuah kitab yang berisi tentang pemberontakan. Setelah membaca kitab tersebut, di sana kemudian dia langsung mengajak Hank untuk memberontak.
Kemudian dari sini Ned pun mulai menyuruh Hank untuk mengajak orang sebanyak-banyaknya untuk ikut dalam aksi pemberontakan tersebut. Di sana kemudian mereka pun mulai berkumpul di dalam sebuah hutan untuk menyusun rencananya, yang dimana rencana tersebut adalah mengambil alih gudang senjata yang berada di kota Yerusalem. Ini kota Yerusalem yang ada di Amerika ya, bukan yang ada di Timur Tengah. Pemberontakan pun dimulai. Di saat Sam tertidur, dia pun kaget karena mendengar suara di dalam rumahnya, dan tiba-tiba muncul Ned dan langsung menyerang Sam menggunakan sebuah kapak disusul dengan para budak yang lain yang membunuh para majikannya masing-masing. Setelah membunuh para majikannya tersebut, Ned pun kemudian memotivasi para budak yang lainnya untuk segera melawan dan memberikan kebebasan kepada ras kulit hitam. Namun, seorang anak kecil yang ikut dalam rapat tersebut ternyata dia ini adalah seorang cepu. Dia pun kemudian memberitahu rencana Ned kepada ras kulit putih. Setelah kelompok Ned sudah sampai di tempat anak kecil itu berada, tiba-tiba muncul sheriff yang sudah mengepung kelompok mereka. Akhirnya, baku tembak pun terjadi antara kedua belah pihak. Namun, kelompok yang dipimpin oleh Ned pun terpojok dikarenakan hanya membawa senjata yang terbatas. Keesokan harinya pun tiba. Setelah Ned memberi motivasi kepada kelompoknya, Ned dan kelompoknya pun bergegas menuju ke sebuah kota yang bernama kota Yerusalem untuk mengambil alih persenjataan. Namun sayangnya setelah mereka ini sudah sampai di kota Yerusalem, ternyata para pasukan kulit putih sudah menunggu mereka di sana. Akhirnya pertempuran pun terjadi kembali. Tidak lama kemudian, para pasukan kulit putih itu pun menyerang dan menembaki mereka satu persatu dari atas benteng. Hingga akhirnya semua pemberontak kulit hitam pun tewas di tempat, dan hanya menyisakan Ned yang berhasil melarikan diri. Atas kejadian tersebut, kemudian orang-orang berkulit hitam yang tidak ikut dalam pemberontakan tersebut, ternyata mereka ini malah kena imbasnya. Orang-orang kulit putih mulai membunuhi para budak-budak berkulit hitam karena mereka berantisipasi agar tidak terulang kembali kejadian pemberontakan lainnya. Kalau sekarang udah dibom kali ini ya. Duh, ngeri ya, dan memang kejam banget sih perbudakan seperti ini. Ned yang tidak tahu arah tujuan pun kemudian dia ini menemui Cherry untuk yang terakhir kalinya, dan setelah itu dia pun akan menyerahkan diri kepada orang berkulit putih untuk mencoba mengakhiri pembunuhan kepada para budak-budak kulit hitam lainnya. Wah, pahlawan bener ya si Ned ini. Setelah menyerahkan diri kepada orang berkulit putih, kemudian ternyata mereka pun mulai mengeroyok dan memukuli Ned hingga babak belur. Namun seorang sheriff di kota itu pun langsung melerainya dan mengadili Ned untuk segera dihukum gantung. Hukum gantung terhadap Ned pun terjadi dan disaksikan oleh banyak orang. Dari sini terlihat wajah penyesalan dari seorang anak kecil yang melaporkan Ned dan beserta para pejuang pemberontak kulit hitam sebelumnya. Hingga pada akhirnya anak itu pun tumbuh dewasa dan menjadi seorang pemimpin pemberontakan-pemberontakan yang lainnya di masa depan. Dan akhirnya film pun tamat. Gimana followers, sedih dan gemes gak sih dengan sejarah perbudakan kulit hitam di Amerika? Kalau kalian suka dengan cerita film ini, jangan lupa untuk like dan komen ya. Dan supaya nggak ketinggalan dengan cerita film seru dan asik lainnya, jangan lupa untuk segera subscribe dan klik tombol loncengnya. Oke, next mau diceritakan film apa lagi nih? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa tetap mager. Hahaha.